selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Apa kabarnya kamu sore hari ini Sobat Aksi Nyata? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat ya. Ini seperti biasa, kalau kamu mau nontonin podcast ini, tayang di beberapa platform. Jadi kamu bisa nontonin di live Instagram, di Twitter, di YouTube, di website. Semuanya sama ya. Akunnya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di Sindo News, bisa nontonin juga di RCTI Plus ataupun di inews.id. Dan untuk sore hari ini podcast Aksi Nyata ini akan membahas sebuah tema mengenai ekonomi kreatif ciptakan ketangguhan ekonomi daerah. Dan untuk membahas topik tersebut sudah hadir bersama kami di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Barat 1 Partai Perindo, Ibu Sinde Puspita. Selamat sore Ibu Sinde. Sore Mbak Lara. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Sinde berarti jago bahasa Minang ya? Sedikit. Oh sedikit, kok sedikit? Nggak gede di sana, nggak lama di sana Bu? Besar di situ. Besar di situ. Cuman mungkin traveling terus ya Bu Sinde ya? Iya. Tapi untuk berkenalan lagi lebih dekat dengan Sobat Aksi Nyata biar lebih mengenal Ibu Sinde gitu ya. Mungkin boleh diceritakan tentang Ibu Sinde, terus kegiatan sekarang lately ngapain aja, silahkan. Oke, nama saya Sinde Puspita. Saya kebetulan saat ini jadi caleg untuk DPR RI Sumber 1. Untuk background pendidikan, saya terakhir ngambil S3 di luar negeri. Kemudian saya juga basicnya di psikologi sih. Kalau kegiatan sehari-hari sekarang lebih banyak ngasih materi di kampus-kampus, training, kemudian juga ada bisnis kecil-kecilan lah. Waduh, kecil-kecilan Bu Sinde nih ya, sekecil itukah gitu. Tapi bisnisnya di bidang apa Bu Sinde? Ada di bidang kuliner, retail juga ada, kemudian traveling juga ada. Wow, sangat aktif ya Ibu Sinde ini ternyata ya. Dan ternyata peduli juga dengan pendidikan ya sampai S3. Betul. Sekolahnya luar biasa loh. Terus akhirnya ini kan dari tadi psikologi ya? Ya. Kemudian ada di bidang kuliner juga. Kemudian ada travel juga dan lain-lain gitu. Ya. Tiba-tiba masuk politik Bu Sinde. Nah ini sejak kapan? Kenapa memutuskan masuk akhirnya ke politik dan kenapa Partai Perindo? Kalau politik sebelumnya saya cuma jadi pengamat aja sih. Oh, emang suka ya? Mengamati hiruk-pikuknya dunia politik. Yeah. Tapi semakin saya kesini kayaknya semakin politiknya kok semakin ngawur ya, Oke. gitu, semakin nggak benar gitu. Salah satu alasan saya masuk ke dalam dunia politik itu saya melihat khususnya di daerah saya itu untuk pembangunan dan kemajuannya sangat jauh dari daerah-daerah yang lain. Nah, atas dasar itu saya punya tekad nanti jika saya terpilih, saya akan berusaha untuk bagaimana supaya daerah saya itu bisa berkembang lebih baik. Karena susah sekali Mbak, sekarang kita di Sumatera Barat aja untuk infrastruktur aja tidak jalan seperti itu. Nah, akan mengakibatkan juga potensial wilayah di daerah tersebut juga untuk distribusinya terhambat. Jadi infrastruktur dan yang lain-lain gitu ya, yang sekarang sedang menjadi fokusnya Ibu Sinde. Iya. Yang ingin diperjuangkan nanti Ibu Sinde ketika terpilih menjadi anggota DPR RI itu apa aja sih? Kalau yang paling penting itu sumber daya manusia dulu ya. Karena mungkin karena basic saya psikologi juga, saya melihat kemarin sempat turun ke dapil, mendengar aspirasi dari masyarakat. Mereka itu sangat sulit sekali mencari pekerjaan, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Karena juga yang kita lihat kan tadi infrastrukturnya kurang berkembang, kemudian investor juga tidak banyak datang ke situ. Nah, yang paling utamanya mungkin di SDM-nya dulu. Kalau misalnya SDM-nya sudah siap dan kemudian dibantu dengan infrastruktur yang bagus, saya rasa itu Sumatera Barat bisa berkembang. Jadi memang yang difokuskan adalah soal infrastruktur gitu ya, dan dari SDM-nya juga. Pastinya ini kalau bisa kita bilang gara-gara apa sih sampai akhirnya SDM-nya masih kurang seperti itu, sampai akhirnya infrastruktur ini menjadi hal yang prioritas saat ini gitu ya. Yang bisa dilakukan menurut Ibu Sinde sejauh ini, terutama di Dapil 1 Sumatera Barat, itu apa aja Bu? Jadi gini, Mbak Lara, Sumbar itu terkenal sama pemandangannya, sama wisatanya. Setuju. Nah, kalau kita bicara tentang wisata, kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang bagus dan baik, itu tidak akan berkembang. Nah, saya melihat
Kebetulan saya juga punya hobi traveling, jadi saya sudah beberapa daerah melihat potensial daerah itu sangat bagus sekali, tapi karena tidak ada infrastruktur yang mensupport di situ, otomatis wisatawan tidak bisa akses ke sana. Kemudian secara tadi saya bilang sumber daya manusianya di situ itu masih dikelola oleh pihak masyarakat, jadi tidak ada edukasi. Terkadang terjadi seperti kayak ya quote unquote kayak pemalakan gitu. Jadi nggak resmi sifatnya. Jadi itu yang membuat wisatawan pun tidak nyaman untuk berkunjung ke situ. Seperti itu. Tapi memang setuju sih ya kalau ngomongin soal pariwisata, traveling, sumber itu masih menjadi top priority di mana orang-orang tuh pengen jalan-jalan ke sana ya, di samping kulinernya yang sangat luar biasa terkenal sampai dunia loh, rendang ya kan. Betul. Terus pantainya juga super indah banget gitu kan. Orangnya juga ramah-ramah karena saya kebetulan banyak banget teman-teman dari Sumber yang memang kesini gitu ya, mereka kuliah di sini atau kerja di sini gitu. Cuman sebagai anak asli dari Sumatera Barat sendiri kan pasti kalau Ibu sendiri lebih tahu gitu ya dalam-dalamnya seperti apa gitu. Sejauh ini tapi perhatian pemerintahnya seperti apa Bu Sinde? Nah itu tadi yang saya bilang, kalau dalam pengembangan infrastruktur di sana, kan dari tadi saya bahas infrastruktur, infrastruktur lagi. Karena potensial, lokasi, kemudian pemandangan, kemudian wilayahnya itu sangat potensial untuk wisata. Setuju. Tapi infrastrukturnya tidak berkembang. Jadi misalnya kita nih mau ke satu tempat wisata itu butuh waktu berjam-jam. Kemudian aksesnya juga sulit. Jalanan mungkin masih ada yang tidak diaspal seperti itu. Nah itu berakibat kepada tadi saya bilang wisatawan jadi susah ke situ, apalagi wisatawan mancanegara. Jadi kan untuk satu tempat aja kita menghabiskan waktu berjam-jam. I see. Ya biar nggak Bali lagi gitu. Betul. Ya. Kalau kita ngomongin turis mancanegara gitu, sekali-sekali kemana jalan-jalan ke Sumatera Barat gitu, ke Padang gitu kan, dan yang lain-lain. Biar lebih mendunia gitu loh, nggak cuman Bali atau Lombok aja gitu sekarang. Nah, tapi kalau berbicara soal ekonominya nih ya, ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di Dapil 1 begitu. Kalau kita berbicara tentang ekonomi kreatifnya, sektor ekonomi kreatif di Sumatera Barat, sekarang seperti apa Bu? Kalau ekonomi kreatifnya di sana sangat banyak sekali ya. Kalau misalnya kita bahas dari UMKM-nya kuliner, itu paling utama. Banyak makanan-makanan khas, kemudian cemilan-cemilan yang rasanya kalau misalnya nggak bawa itu nggak dari Sumatera gitu kan. Nah, tapi dalam perkembangannya untuk proses perkembangannya agak sedikit melambat. Karena tadi saya bilang kalau kita ke Padang itu cuman keripik balado. Tapi padahal banyak lagi. Sanjay. Betul. Banyak lagi makanan-makanan yang lain yang mungkin kita harus ekspos juga gitu supaya wisatawan dan yang berkunjung ke sana juga tahu. Iya. Saya tahu sanjay sama jange doang lagi. Betul. Padahal masih banyak ya Bu Sinde. Banyak sekali. Terus makanan kalau kita kan bilang kan makanan Padang kan. Kalau di sana enggak ya bilangnya. Karena kan udah di Padang. Iya. Itu fun fact juga tuh kalau ketemu sama teman-teman dari asli Sumatera Barat, terus kita bilang pengen makan nasi Padang deh. Nasi kapau ya? Nasi kapau gitu. Tapi kan sebetulnya kayaknya nggak cuman itu aja ya Bu Sinde, nggak cuman kuliner. Terus apalagi ya kita tahu tentang Padang. Kayak cuman kuliner aja deh yang mostly orang tahu gitu. Tapi sebetulnya untuk potensi-potensi lainnya yang bisa digali sebenarnya masih banyak kan di Sumatera Barat sendiri. Banyak sekali Mbak Laras. Jadi tadi saya bilang lah, PR banget sih sebenarnya di Sumatera Barat itu, karena kalau misalnya kita berbicara tentang Sumatera Barat itu mostly itu overall, nggak cuma dengan SDM-nya aja, nggak cuma dengan infrastrukturnya aja, nggak cuma dengan UMKM-nya aja, tapi semuanya harus bersinergi supaya Sumatera Barat ini dapat dilirik. Kalau targetnya sih bukan cuma Indonesia, harusnya dari luar negeri pun juga seperti itu kan. Kalau masyarakat kita kan keren rasanya kalau liburannya ke luar negeri. Kenapa nggak liburannya ke Sumatera Barat? Sumatera Barat juga keren kok. Dari tadi kita ngomongin soal SDM, soal infrastruktur dan yang lain-lain yang memang kalau kita berbicara soal SDM kan yang dibutuhkan adalah ya orang-orang asli Sumatera Barat yang bisa mengembangkan daerahnya sendiri gitu ya. Saya pengen tanya sama Ibu Sinde soal kenapa sih dari dulu sampai sekarang orang-orang Sumatera Barat itu terkenal dengan perpindahannya ke ibu kota kah atau mungkin ke luar kota mana lagi selain pokoknya di mana-mana kita bisa nemuin orang Sumatera Barat. Apakah memang berpengaruh dengan infrastruktur yang dari tadi sudah dibicarakan atau memang ada apa sih di sana sampai orang-orang tuh pada keluar kota gitu? Ya,
Yang pertama itu karena udah habit ya, karena memang kita dituntut atau diajarkan oleh nenek moyang dulu ya. Dari zaman nenek moyang. Betul. Ya. Untuk berkembang lagi. Nah, cara berkembang itu adalah kita coba untuk bahasa kasarnya mengadu nasib lah. Mengadu nasib, betul. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di Sumatera Baratnya sendiri, seperti yang tadi saya bahas, lapangan pekerjaan di sana itu sangat minim sekali. Jadi otomatis untuk mencari pekerjaan itu ada sangat sedikit susah, kemudian kompetisinya banyak, kemudian bidangnya juga tertentu. Nah, itu yang mengakibatkan banyak dari masyarakat Sumbar itu beralih keluar dari Sumbar untuk mencari potensial di mengadu nasib ya. Lain. Iya. Di Jakarta atau di ibu kota yang tahun depan akan pindah ini ya kan bukan terkenal. Kita sudah terbiasa dengan yang namanya startup ya, di mana orang-orang tuh bisa membuat usahanya sendiri. Kira-kira itu bisa nggak diterapkan di Sumatera Barat menurut Bu Sinde? Sangat bisa sekali. Karena kalau orang Sumatera Barat itu terkenalnya kreatif. Kreatif, betul. Dan jago bisnis. Betul. Iya kan? Betul. Cuman harus ada support dari pemerintah untuk itu. Betul. Jadi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ya, lately gitu, untuk itu kembali lagi menggali potensi-potensi dan supaya orang-orang Sumatera Barat itu lebih bisa mengembangkan daerahnya sendiri tanpa harus kemana-mana, dan yang pasti kan itu bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga gitu kan? Betul sekali, Mbak Laras. Jadi apa nih kalau menurut Bu Sinde ajakan untuk pemerintah, ayo dong perhatiin Sumatera Baratnya gitu? Iya, kalau saya sih fokus pada pembangunannya supaya Sumatera Baratnya bisa lebih berkembang lagi. Karena sayang potensi wisatanya sangat bagus, makanannya enak-enak, banyak nilai jual di situ, tapi tidak disupport oleh pemerintah. Kalau yang saya lihat seperti itu. Iya, sejauh ini kan belum tahu ya kalau nanti mungkin Bu Sinde juga terpilih menjadi wakil dari Sumatera Barat, bisa lebih menyuarakan lagi untuk warga-warga di Sumatera Barat begitu kan ya. Kalau terakhir deh Bu Sinde, kalau tadi kan pesannya untuk pemerintah, kalau sekarang pesannya untuk anak muda. Karena kalau kita tahu kan lebih dari 50% bahkan ya nanti pemilih itu berasal dari millennials dan juga Gen Z gitu ya, apalagi banyak pemilih yang pertama kali akan melakukan penyoblosan nanti gitu. Pesan-pesannya dari Bu Sinde seperti apa, silahkan. Ya, kalau buat anak muda saya berpesan cuma satu, baik atau buruknya negara ini tergantung pada kalian. So jangan sampai golput, pilih pemimpin yang tepat, pilih pemerintahan yang tepat, karena itu akan membuat anak cucu kita nanti sejahtera atau tidak. Betul, dan harus bisa terbuka ya dengan politik masa kini, karena kamu jangan mau yang asal digiring aja tanpa tahu backgroundnya seperti apa. Makanya mungkin biar kamu juga lebih mengenal politik dan terutama Partai Perindo, bisa gabung dulu kali sama Partai Perindo ya. Caranya juga gampang, kamu tinggal masuk aja ya ke www.partaiperindo.com, atau kalau kamu pengen lihat-lihat dulu deh gitu ya, lihat update-annya dulu seperti apa, download aja aplikasi Partai Perindo ya di App Store ya atau Play Store, atau kalau mau lebih simple kamu nih tinggal scan aja barcode yang ada di sini supaya bisa terus update tentang berita-berita politik terutama Partai Perindo ya. Ibu Sinde terima kasih banyak sudah hadir di podcast Aksi Nyata, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang semakin sukses pastinya ya, dan Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.